Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa Harmoni Ramadan Wonogiri TV yang berbahagia, segenap sivitas akademika Universitas Wonogiri yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Bulan yang penuh berkah, di mana setiap amalan yang kita lakukan, setiap perbuatan baik yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya ataupun thawabnya. Di bulan ini ada suatu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam di mana khairum min alfi syahr, malam lebih baik daripada 1000 malam. Di bulan Ramadan ini kita harus terutama di Ashrul Awakhir, di 10 hari yang terakhirnya, kita harus menguatkan motivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut sebagian riwayat, malam-malam Lailatul Qadar ada di malam ganjil, termasuk di malam di Ashrul Awakhir. Itulah keberkahan bulan Ramadan. Apakah dengan berakhirnya Ramadan berakhir pula keberkahan di tahun ini? Tentunya tidak. Masih ada banyak keberkahan lainnya. Di bulan Syawal misalnya, akan ada banyak keberkahan lainnya. Tentunya sebelum bulan Ramadan, kita sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sa'ban, dan puncaknya di mana? Di bulan Ramadan. Di bulan Rajab misalnya, di bulan Rajab termasuk dari 4 Ashhurul Hurum, 4 bulan haram. Bulan apa saja itu? Bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Yang pada waktu itu menurut tradisi Quraisy di Ashhurul Hurum ini dilarang untuk berperang. Nah, kemudian Islam melanjutkan di Ashhurul Hurum ini, terutama di bulan Rajab, dianjurkan untuk banyak beristighfar. Dan juga di bulan Rajab ini ada kejadian yang luar biasa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam Mi'rajnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Itulah keberkahan di bulan Rajab. Kemudian wa Sya'ban. Kemudian di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini ada di antara 2 bulan mulia, yaitu bulan Rajab sebagai Ashhurul Hurum dan juga bulan Ramadan, bulan diwajibkannya untuk berpuasa. Di bulan Rajab ini, dalam bulan Rajab ini Rasulullah mengindikasikan banyak orang yang lupa dengan bulan Sya'ban ini. Padahal di bulan Sya'ban ini ada kejadian yang luar biasa, yaitu apa? Kejadian diangkatnya amal perbuatan manusia selama setahun dan diganti dengan lembaran yang baru. Di bulan Sya'ban ini ada suatu malam, yaitu malam nisfu Sya'ban, di mana malam itu diangkat seluruh amalan umat manusia dan diganti dengan lembaran yang baru. Dan di bulan Sya'ban ini Rasulullah SAW di sebagian riwayat bahwa di bulan ini beliau banyak sekali berpuasa, di samping bulan Ramadan tentunya. Kemudian menyusul setelah bulan Sya'ban, kemudian puncaknya bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu tentu ada sebuah malam Lailatul Qadar dan juga barokah yang luar biasa, sampai pena para ulama tidak habis untuk menuliskan tentang keberkahan di bulan Ramadan ini. Nah, setelah bulan Ramadan ada apa? Ada bulan Syawal. Apa keberkahan di bulan Syawal? Pertama, yaitu itu adanya
hari raya Idul Fitri. Idul Fitri. Disebutkan bahwa lishaimi farhatan. Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan di Idul Fitri inilah para shaimin yang telah berpuasa selama di bulan Ramadan bergembira dengan datangnya hari raya Idul Fitri. Selain itu, ada juga keberkahan lainnya. Misalnya, setelah yaitu keberkahan yaitu apa? Puasa selama 6 hari di bulan Syawal itu sama dengan puasa selama 1 tahun. Itu adalah keberkahan di bulan Syawal. Nah, di bulan Syawal dan bulan Ramadan ini selain ada keberkahan yang bersifat rohani, ada juga keberkahan yang bersifat ekonomi. Misalnya, kalau kita lihat pergerakan ekonomi selama bulan Ramadan dan bulan Syawal ini sangat luar biasa. Bahkan oleh pemerintah, momentum Ramadan dan Syawal itu adalah momentum untuk meningkatkan perekonomian. Bagaimana ketika waktu kita berpuasa misalnya itu menyiapkan berbagai macam hidangan sebagai tanda syukur bahwa kita telah berbuka puasa. Ataupun ketika hari raya Idul Fitri, menjelang Idul Fitri, kita banyak sekali berbelanja, misalnya membeli pakaian baru, ataupun membeli makanan untuk ikramud duyuf. Ketika di Lebaran nanti kan ada orang yang bersilaturahim ke rumah kita. Nah, sebagai bentuk ikramud duyuf, kita menyediakan berbagai macam makanan, suguhan. Nah, tentunya selain ada keberkahan, ekonomi juga ada keberkahan pahala di situ. Bagaimana kita ikramud duyuf termasuk berpahala. Nah, selain itu juga keberkahan ekonomi ini tidak hanya dinikmati oleh orang Islam saja, tapi juga orang selain Islam. Misalnya banyak pedagang yang non-muslim juga ikut menikmati keberkahan di bulan Ramadan ini. Bahkan disebutkan bahwa di tahun 2004 kemarin ada sekitar 800 triliun, ada sekitar 8.000 triliun pergerakan uang selama Ramadan dan Syawal dengan nilai cash sebesar 195 triliun. Sungguh suatu jumlah yang sangat luar biasa sekali. Dan di bulan Syawal ini ada sebuah tradisi yang apa itu ya? Namanya Arab, tapi mungkin bukan Arab, bukan bahasa dari Arab. Apa itu? Halal bihalal. Ilahi nastunil firdausi ahana wana akwa ala naril jahimi fahab bani. Ketika kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Natasharraf bisyarafi Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahasiswa-mahasiswi kalian itu calon pemimpin, makanya harus mempunyai 3 tadi. Jadi pertama emotional quotient, community leader, mimpin masyarakat. Mimpin masyarakat lebih sulit daripada mimpin santri, mimpin mahasiswa-mahasiswi. Makanya harus membekali diri dengan lengkap ilmu dini, ilmu profesi, ilmu kreasi. Jadi bisa bekerja pakai hati, bekerja pakai otak, bekerja pakai otot, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Mabaruk alfa mabaruk alaika mabaruk mabaruk alfa mabaruk alaika mabaruk mabaruk alfa mabaruk ya miladik mabaruk mabaruk alfa mabaruk alaika Kalau kuno giri kepingin bisa
bisa menjawab tantangan zaman, bahkan bisa melampaui zamannya, harus membekali dengan spiritual leader. Oh selamat hari milad, semoga dapat rahmat. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Mabrur mabruk untuk Wonogiri. Semoga sekali lagi semakin sukses, semakin Amin, berkah, amin, dan amin. semakin hebat lagi ke depan insyaallah. Amin. Dan tadi cita-citanya mau membangun apa? 2 tower, lantai 9. Mudah-mudahan segera terwujud, Amin, dimudahkan, amin, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tradisi halal bihalal ini merupakan tradisi asli Indonesia. Tradisi di mana pada waktu itu orang-orang berkumpul bersama keluarga, sanak famili, ataupun dengan teman-teman ataupun kerabat. Nah, di saat itu disediakan makanan ataupun jamuan tentunya. Itu ada yang menjadi khas Indonesia. Jamuan dan makanan. Nah, kebanyakan di saat halal bihalal ini ada yaitu namanya tabdzir ataupun israf. Banyak makanan yang tersisa dan terbuang. Jadi alangkah baiknya kebiasaan israf ini kita hentikan supaya apa? Perayaan Idul Fitri itu menjadi lebih berkah. Ataupun juga misalnya ketika kita menghadiri halal bihalal, kita menggunakan pakaian yang paling bagus. Nah, ketika kita memakai pakaian bagus dengan tujuan sombong ataupun flexing, tentunya juga akan mengurangi keberkahan itu sendiri. Jadi sebaiknya berlebih-lebihan dalam merayakan Idul Fitri ataupun halal bihalal sebaiknya dihindari supaya menjadi lebih berkah di bulan Syawal ini. Nah, dengan demikian keberkahan di bulan Syawal dapat kita raih dengan sebaik-baiknya. Iktafaitu bihadza. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.